Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, semangat Bu Fitri, semangat. Oke, sebenarnya satu hal yang saya mau sampaikan di sini membawa kita semua untuk mengerti tentang mengenal Tuhan dengan sederhana. Ya, terkadang banyak sekali orang-orang menyampaikan bagaimana caranya untuk kita bisa mengenal Tuhan lebih dekat. Kita bisa mengenal Tuhan lebih dekat, tapi saya mau mengajarkan sesuatu yang sangat simpel. Mungkin untuk keseharian kita ya, bekal kita buat kita bisa lebih dekat sama Tuhan dengan bahasa yang gak terlalu muluk-muluk, mungkin bahasa yang kusut tapi yang dengan sederhana. Judul khotbah hari ini mengenal Tuhan mulai dari hal yang sederhana tapi berkualitas. Amin. Ya, kita harus mengenal Tuhan, tapi benar-benar mengenal Tuhan bukan cuma sekedar mengenal, bukan cuma sekedar tahu. Mungkin saya mau luruskan, bukan cuma sekedar tahu, tapi kita harus mengenal Tuhan dengan benar. Banyak orang setiap hari kita, tiap minggu nih kita ketemu di sini, kita belajar terus firman Tuhan. Saya mau kembali kepada jemaat. Tiap hari kita dengar firman yang begitu keras, apakah kita sudah maju dari hari kemarin sampai hari ini? Apakah kita sudah banyak berubah? Gaya hidup kita, pola pikir kita untuk Tuhan. Betul nggak kita sudah benar-benar kita melakukan firman Tuhan itu sungguh-sungguh. Jangan sampai hari demi hari kita aktivitas yang sama, kita menyembah yang sama, kita teriak yang sama, kita pakai karunia untuk melayani Tuhan yang sama. Tapi setiap hari karakter kita masih kayak batu. Ya, jangan sampai karakter kita nggak bisa dinikmatin sama orang banyak. Ya, di salah satu firman bilang kita ini seperti suratan yang terbuka yang bisa dibaca banyak orang. Kalau kita dilihat sama orang tapi hidup kita masih terus jadi sandungan, gak mungkin kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Bagaimana kita boleh kepenuhan dengan karunia, dengan macam-macam segala macam lah pokoknya. Tapi kalau yang simple aja, ketaatan dulu deh, perkara kecil. Gak usah lihat yang besar-besar, saya mau ini, saya mau itu, saya mau pelayanan bagian ini, bagian itu. Atau apa aja, yang simple aja, yang simple. Simpelnya tahu ya, gimana caranya? Start dari kita sendiri. Yang paling simple, jangan pernah lihat kiri kanan kita. Start dari kita. Kalau kita bisa berubah benar-benar tanpa perkataan, kita bisa merubah situasi semua orang di samping kiri kanan kita. Ya, hari ini saya ngajak kita masing-masing koreksi diri kita ya. Hari ini saya cuma ngajak kita, lihat ke kita, jangan lihat ke kiri kanan kita. Ntar kalau habis nyampein firman, itu dia tuh yang kayak gitu tuh, emang dia mesti dirubah. Terus kita ngeliat ke orang lain, terus kita nyalain orang lain. Terus kita bilang dia begini, dia begitu, dia begini, begitu. Pernah gak kita nunjuk start dari kita, oh itu untuk gue, oh itu untuk gue, itu untuk saya. Saya harus berubah. Ya, jadi jangan koreksi kiri kanan, koreksi diri sendiri termasuk saya. Saya mau maju. Saya juga mau diubah sama Tuhan. Banyak kali dari pertama pelayanan, ketika Tuhan mempercayakan terus maju dalam pelayanan, sering sekali saya didoakan, Tuhan bilang gini, kamu harus jadi ibu bagi banyak anak. Gak mudah loh, satu anak aja susah ya. Ibu bagi anak berarti anaknya mau tua mau muda, tetap jadi anak-anak kita. Ya, opa pun anak saya, walaupun opa lebih dewasa dari saya, tapi anak-anak istilahnya gini loh, kita saling peduli, kita mengayomi, kita nggak boleh pilih kasih, kita harus adil terhadap sesama, ya. Jangan sampai kita cuma mikir ini gue maunya begini, gue maunya begitu. Pelayanan itu nggak seperti itu, oke? Mengenal Tuhan mulai dari hal sederhana tapi berkualitas. Apakah kita kalau mau kenal Tuhan itu harus sekolah pendeta dulu? Hah? Ya, banyak kita lihat takaran-takaran sekarang yang harus berdiri di mimbar adalah orang-orang yang harus sekolah teologi ya. Tidak salah, tapi jangan sampai salah pengajarannya gitu aja. Tapi yang sederhana sebenarnya kita semua yang mengaku kita percaya Yesus, kita semua bisa masuk surga hanya melalui Yesus. Karena dia sang pengajar yang paling sempurna. Tapi masalahnya sekarang banyak orang bilang saya mau belajar tentang Tuhan, tapi kita gak mau punya waktu untuk Tuhan.
Bagaimana mungkin kita mau belajar tentang Tuhan tapi nggak punya waktu untuk Tuhan. Kita cuma sekedar dan tiap hari sekedar aja untuk Tuhan. Tidak pernah memberi waktu untuk Tuhan yang sungguh-sungguh. Ya, kita semua di sini guru kita Tuhan, guru besar kita Tuhan loh. Jangan patokan, saya nggak bilang kalau sekolah teologi itu salah. Sama sekali tidak, tapi puji Tuhan melalui sekolah teologi mungkin kita tahu tentang sejarah, pengetahuan, banyak hal tentang sejarah Tuhan. Waktu sebelum datang, sudah datang, ya. Tapi kita nggak maju ke situ. Gimana caranya mempersiapkan jemaat atau diri kita sampai benar-benar nyampe goal yang tepat, yaitu keselamatan, bukan cuma sampai keselamatan, tapi sampai kesempurnaan. Tuhan nggak minta kita cuma sampai keselamatan, tapi sampai kesempurnaan. Tapi sekarang kita ini harus benar-benar punya satu tujuan di balik kematian. Amin. Oke, sorga milik Tuhan, bukan milik manusia. Jadi kalau kita mau ke sorga, datang aja ke Tuhan sendiri. Gak usah mesti sekolah dulu. Orang kalau udah punya gelar, pasti merasa dia, gue lebih pinter, gue lebih bisa. Lu gak bisa, lu jangan coba-coba ngomong sama gue, pengetahuan gue lebih banyak. Padahal Tuhan datangnya sederhana banget ke dunia ya. Sangat sederhana. Dia cuma memperkenalkan diri dengan kasih dia yang begitu mahal. Mati di kayu salib, dia menang di atas kayu salib, dan dia siapkan kita untuk bisa masuk dalam kerajaannya. Tapi permasalahannya, kita mau enggak pikul salib itu? Kita datang sama dia, dia cuma buka tangan. Ketika kita bilang, aku percaya, jangan cuma sampai percaya, tapi dia menunggu kita datang untuk melaksanakan setiap firman yang dia sampaikan kepada kita. Tapi terkadang kasih firman, lu menghakimi gue, lu nyakitin gue. Ini firman gak tepat nih buat saya nih. Dia ngakimin. Kalau gitu gak usah ngomong, gak usah dengar firman. Namanya juga khotbah. Khotbah itu mengajar. Mengajar itu membawa kita untuk mengerti kehendak Tuhan. Bukan kehendak kita. Kita ngomong harus berdasarkan firman Tuhan. Amin. Jadi hari ini saya mungkin gak sepandai orang yang banyak bahasa yang luar biasa, banyak yang saya juga nggak ngerti, tapi saya cuman simpel, saya pikir saya seperti kita semua di sini, atau seperti orang-orang yang baru pernah kenal Yesus. Kenal Tuhan itu sederhana kok, kenal Tuhan itu sederhana, di mana kita coba mencari tahu tentang dia, sederhana, tapi jangan cuma coba cari tahu, tapi gali apa yang dia mau, gali sampai kita benar-benar menemukan mutiara itu, sampai kita benar-benar sampai ke tempat dia, ya. Di sini saya anggap bukan anak-anak kecil lagi, anak-anak kecil yang ayo datang gereja, kayak anak sekolah minggu, ayo kita masuk ruangan, ayo kita ke sini ke situ. Kita udah dewasa, kita tahu tempat kita. Kita tahu untuk mencari dia. Walaupun orang bilang di mana juga bisa cari. Betul, di gereja manapun memang ada firman Tuhan. Tapi pertanyaannya, ada komitmen enggak? Jangan sampai kita sebagai tamu, tapi kita harus membuat satu tekad bulat hati kita di mana kita menempatkan satu tempat supaya kita bisa menabur di situ dan Tuhan akan memberi pertumbuhan. Kalau kita mau menabur sesuatu nggak ada tempatnya, nggak mungkin. Saya datang ke rumah Bu Esther numpang nanem ya, saya pasti dimarahin juga. Terus udah gitu nanamnya nggak kira-kira lagi banyak lagi gitu, padahal rumah orang bisa dimarahin kita. Tapi kita harus punya komitmen sampai kita tahu di mana tempat kita dipanggil dan mulailah kita di situ menabur. Ketika kita menabur, naburnya seperti apa sih? Kalau mau kenal Tuhan, naburnya dalam perbuatan aja. Ya, jadi saya cuma mau ngajak ngayal semuanya di sini gimana caranya kita membawa diri kita supaya kita benar-benar sukses nyampe ke pertandingan yang akhir dan kita bukan cuma selamat tapi meraih mahkota kehidupan. Amin. Ya. Kalau kita mau jadi prajurit itu tuh bukan Kristen gembel yang sekedar selamat. Ya percaya selamat itu buat orang yang baru mengenal, dia belum sempat pertandingan, di ujung tempat tidur, udah siap mau dipanggil Tuhan. Puji Tuhan kalau dia masih bisa menyerahkan diri seperti yang disalibkan sama Yesus. Dia masih minta kesempatan dan dia menghargai dan dia mengakui otoritas Tuhan. Akhirnya dia dikasih keselamatan, tapi cuman sekedar Firdaus, bukan sampai masuk ke kesempurnaan karena dia belum bertanding. Oke. Sorga milik Tuhan, coba kita lihat di Yohanes 14 ayat 16. Yohanes 14 ayat 16.
akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya, kalau mau mengenal Tuhan, Dia sudah memberikan kita satu oknum, ya, yaitu namanya Roh Kudus untuk mengajar dan mendidik kita. Tapi pernah nggak kita ajak Roh Kudus itu untuk belajar? Ya, Dia itu tunggu kita. Roh ini yang diberikan sama Tuhan ketika Dia naik ke surga, Dia memberikan rohnya kepada kita. Nah, sekarang roh ini lagi nunggu gimana caranya untuk kita belajar. Ya, untuk belajar tentang Tuhan. Walaupun benar kita kembali lagi tadi, kita boleh sekolah, boleh semua, tapi jangan patokan di situ. Karena apa? Pengetahuan manusia itu terbatas, tapi pengetahuan Tuhan itu tidak ada ujungnya. Dan surga itu kita nggak bisa selami, kecuali kita menyatu dengan Dia, baru kita bisa menyelami Dia. Ya, aku akan meminta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dia mau menyertai kita selama-lamanya, tapi pertanyaannya, kita mau nggak libatkan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita? Yang ini yang simpel-simpel aja, kita belajarnya yang simpel-simpel ya. Ini untuk kita membangun satu hubungan sama Tuhan mulai dari situ. Melibatkan Tuhan. Oh, dia juga mau khotbah. Oh iya, tuh dia bilang, ya. Dia bilang jangan tinggalkan Roh Kudus karena Roh Kudus mau bekerja, amin. Anak bisa diingetin juga dipakai. Tuh dia amin, udah selesai. Oke, Tuhan memberikan kita seorang penolong, Dia akan mengajar kita. Jadi bukan berarti saya di sini merasa saya mengajar, tapi tadi kan Tuhan bilang ya, ada nubuatan waktu di Soroya tadi. Tuhan akan menyampaikan. Saya tidak tahu sebenarnya saya nol. Kalau mau dibilang, aduh dari hari Jumat 11:30 Ferdi bilang sama saya, Ker, khotbah ya, saya nggak dapat sama sekali. Tambah ketar-ketir saya bilang, waduh. Tapi saya pikir saya nggak berani nolak. Namanya pelayanan saya nggak berani nolak, tapi berusaha. Akhirnya saya kumpulin, coba saya berdoa, apa nih yang Tuhan mau nyampein. Tapi anehnya, waktu pagi hari saya lagi doa, Tuhan cuma mengarahkan satu, bagaimana caranya mengenal Tuhan itu dengan simple. Tapi saya pikir itu untuk hari Sabtu biasanya saya bikin ya, renungan harian tiap minggu. Saya pikir itu untuk itu, tapi ternyata kayaknya lain gitu. Akhirnya saya bilang, ya udah saya coba Fer, saya coba. Tapi Tuhan tahu, puji Tuhan kemarin hari Jumat, karena saya juga total belum siap. Kalau mau dibilang sampai hari ini pun belum siap. Tapi Tuhan yang menyiapkan semua supaya saya bisa menerangkan secara sederhana ya. Oke, coba kita lihat di Yohanes 14 ayat 17, ini lanjutan dari ayat yang tadi. Yohanes 14 ayat 17, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Ya, yaitu roh kebenaran. Tuhan sudah taruh roh kebenaran. Kalau roh kebenaran, itu roh kebenaran loh, ada di dalam kita. Gak mungkin ada penyesatan di dalam kita. Kalau dia benar-benar kita izinin ada di dalam kita, pertanyaannya begitu aja. Kalau roh kebenaran itu ada di dalam kita, pasti dia sanggup merubah kita menjadi kebenaran itu. Dan kita hidup di dalam kebenaran itu. Tapi kalau sampai hari ini kita masih ngaco jalannya, masih suka-suka, kira-kira pertanyaannya, roh kebenaran sudah ada belum di dalam kita? Ini kita koreksi terus untuk diri kita ya, termasuk saya nih, saya lagi ngomong untuk saya. Dan kita masing-masing di sini kita cuma belajar. Oke? Ya. Dunia tidak dapat menerima Dia. Kenapa? Karena dagingmu masih kuat. Dunia gak akan pernah bisa terima kebenaran itu, karena apa? Masih punya kehendak. Saya maunya begini, Tuhan ikutin cara saya ya. Pasti dunia menolak ketika ada kebenaran masuk, sakit banget. Karena kita mulai masuk ke dalam jalurnya Tuhan itu gak mudah. Makanya gimana caranya supaya benar-benar Tuhan bisa berdaulat dalam kita, izinkan Dia. Tadi kan Tuhan bilang waktu nubuat, Tuhan mau masuk ke dalam kita. Kalau Dia udah ngomong, berarti saat ini
Mungkin saya di dalam sebanyak jemaat sini, mungkin Tuhan tegur saya, Tuhan bilang buka pintu hatimu, aku mau masuk. Tapi mungkin masih ada banyak hal yang saya masih memberhalakan hidup saya. Saya mau berubah, sampai saya tadi bilang, Tuhan saya mau berubah. Ajar saya nggak ngerti, tapi saya mau. Hari ini saya mau ngajak rame-rame deh, kita sama-sama mencerna apa yang Tuhan mau. Yang simpel-simpel aja. Oke? Dunia tidak bisa menerima dia. Sadis ya sebenarnya, dia udah mati, dunia masih nggak bisa nerima lagi. Waktu di kerajaan surga, waktu roh jahat jatuh ke dunia, dia nggak bisa nerima Tuhan. Nah, kira-kira kita di dunia, ketika kita tidak bisa menerima kebenaran itu, kita milik siapa? Apakah betul kebenaran itu sudah menguasai kita? Sebab dunia tidak melihat dia. Kenapa tidak bisa melihat? Karena matanya terselubung dari kebenaran. Nah, ini selubung ini harus diangkat. Yang angkat ini cuma bisa melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau selama ini sampai seperti kayak tulisan rokok. Udah tahu jelas-jelas di tulisan di rokok itu, dibungkusnya bisa menyebabkan kanker, bisa mandul, bla 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 macam-macam. Tapi tetap orang rokok. Kenapa? Karena matanya tertutup dari kebenaran. Entar kalau udah bermasalah, baru bilang, waduh kenapa ya? Tuhan, jamah saya Tuhan, kenapa nggak sembuhin saya Tuhan? Jangan pernah tanya sama Tuhan, selalu Tuhan yang jadi oknum yang salahnya ketika kita bermasalah. Tapi sebenarnya kita yang bermasalah, bukan Tuhan. Tuhan datang selalu memerdekakan. Roh jahat selalu datang mengikat kita. Kalau kita terikat artinya roh jahat masih menguasai kita. Kebenaran gak ada di dalam kita. Amin. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Udah gak ngelihat, gak kenal, sok tahu lagi. Ketika ada firman, ngomel-ngomel. Padahal Tuhan lagi mau nyampein, Tuhan bilang, ayo aku mau ajak kamu masuk ke dalam kerajaanku. Dia sampai datang memperkenalkan diri cuman supaya kita tahu bahwa dia begitu mengasihi kita dan dia mau bawa kita rame-rame untuk menyembah dia di sana. Kenapa manusia takut mati? Karena gak jelas, matinya ntar gue masuk surga atau neraka ya. Kira-kira gue udah masuk surga atau neraka ya. Kalau kita benar-benar yakin kita benar-benar di dalam Tuhan, pasti kita bilang, seperti Paulus, mati adalah keuntungan. Kenapa? Dia berjuang gimana caranya bisa untuk jemaat Tuhan, percaya sama Tuhan. Dan dia juga ditolak di mana-mana, lihat di Alkitab semua hamba-hamba Tuhan. Mereka coba menyampaikan kebenaran, tapi mereka juga ditolak. Kenapa? Masih banyak orang yang serupa dengan dunia, bukan serupa dengan Tuhan. Dan ini murid-murid Tuhan diutus, lihat ya. Dunia berarti bukan sedikit ya. Tuhan cuma lepasin 12 orang murid untuk pergi beritakan. Pasukan kecil kita juga bisa di sini. Kita cuma sedikit di sini, tapi kita bisa menggemparkan dunia untuk menyampaikan kebenaran itu. Tapi pertanyaannya, mau nggak kita cari tahu gimana caranya saya bisa menginjil Tuhan? Punya HP aja pelit? Memberitakan firman Tuhan aja pelit kok. Kalau kita bisa dari pagi sampai malam ngobrol sama teman, cari usaha apa yang bisa menguntungkan kita. Pernah nggak kita cari usahanya Tuhan untuk menguntungkan kerajaan Tuhan melalui apa yang kita punya, fasilitas yang kita punya? Ya, saya setiap dapat berkat, semua saya berusaha, saya bilang gini, Tuhan terima kasih Tuhan, ini saya dapat berkat nih. Saya bilang apa yang saya dapat berkat, saya mau jadikan untuk melayani Tuhan. Apapun milik saya bukan milik saya cuma pinjem. Nah yang bahayanya kalau kita dapat sesuatu tapi merasa milik kita. Dan kita merasa kayak kita bisa bikin semuanya apa yang punya kita. Apa yang kita pakai sampai baju pun sebenarnya terima kasih Tuhan. Terkadang orang gak mikirin kita, kadang-kadang kita gak bisa beli sendiri. Tapi ada Tuhan juga kerakin orang lain untuk membelikan pakaian buat kita mungkin. Itu perhatian Tuhan sebenarnya. Benar, kita juga mengucap syukur orang yang memberi dia dipakai. Tapi kitanya merasa diberkati. Ya, kenapa? Karena pada dasarnya Tuhan itu kayanya luar biasa. Jangan merasa kita memberkati Tuhan terus kita bisa suka-suka. Tuhan gue udah kasih banyak nih Tuhan. Gue udah kasih pekerjaan, gue udah bikin semua untuk Tuhan. Mana bagian kok gak dijawab sih Tuhan? Saudara, kita
mulai cuci pikiran kita lagi ya. Cuci yang benar-benar supaya pikiran kita ini masuk benar-benar untuk rencana Tuhan di balik kematian. Masuknya tujuannya cuma surga. Oke? Dunia tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia. Pertanyaannya, betul nggak kita mengenal Tuhan? Yang sudah yakin mengenal Tuhan, angkat tangan. Saya aja takut mengangkat. Ya pribadi ya, gak usah angkat tangan gitu. Tapi intinya sekarang kita tanya sama diri kita, udah belum sih kita mengenal Tuhan? Sebab Ia menyertai kamu dan kamu diam di dalam kamu. Sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dia mau diam di dalam kita, tapi tadi Tuhan bilang, Dia mengetuk pintu, Dia mau masuk ke dalam kita, tapi kita belum bisa mengizinkan Dia masuk. Artinya kita masih belum dipenuhi dengan Tuhan. Kalau kita sudah dipenuhi dengan Tuhan, percaya deh, mau bikin apa juga, mau jungkir balik juga, Tuhan, pokoknya Tuhan, buka mata, apa yang gue bisa bikin buat Tuhan ya. Itu namanya kita benar-benar mengasihi Tuhan. Oke, kita lanjut. Hanya Roh Tuhan yang bisa mengajar kebenaran. Belajarlah mulai dari hal-hal yang sederhana ya untuk mengenal Tuhan. Ini saya akan bawa kita ngalir, belajar dengan simpel untuk mengenal Tuhan. Gak usah muluk-muluk dulu mesti pakai bahasa asli begini begitu. Akhirnya apa? Jadi kusut sendiri otak kita. Nanti orang kira-kira kita mau nginjilin orang-orang seberang, orang-orang yang belum ini begini, kita mulailah bahasa macam-macam. Sehingga mereka bilang, apaan tuh ya, dia ngomong apaan ya, gue gak ngerti. Akhirnya kerinduan Tuhan gak nyampe, bukan berarti enggak. Tapi simple kok, kita sederhana. Pertama kita juga bisa jadi, yang kayak tadi saya bilang, seperti suratan terbuka. Tanpa perkataan, orang bilang gini, gue kalau ngeliat dia adem banget loh. Kenapa ya, kok enak banget ya? Dalam macam-macam situasi dia masih bisa tersenyum. Dalam banyak hal dia masih bisa mengucap syukur. Bisa nggak kita ketika kita lagi ngalamin banyak hal, kita tetap masih bisa terima kasih Tuhan. Karena pertanyaan saya sekarang tanya, Tuhan jahat nggak sih? Tuhan nggak jahat ya. Tapi kenapa kita masih tanya, kenapa Tuhan? Sampai kadang-kala orang tanya, yuk kita pelayanan yuk. Saya doa dulu. Saya tanya Tuhan, waduh suaranya seperti menggelegar. Mau pelayanan gak usah tanya Tuhan, Tuhan udah pasti senang kalau kita pelayanan gitu aja. Ya, tapi pelayanan tempat di mana Tuhan mengutus. Gak sembarangan kita main tembak, kita datang ke sini pelayan main, wah dalam nama Yesus keluar pergi. Padahal itu ladang orang lain, kecuali kita diutus, kita datang ke sana. Makanya perkara yang sederhana, mulailah dari komitmen kecil, kita mulai menjalin hubungan sama Tuhan, satu, kita supaya kita mengerti benar-benar apa yang Dia mau, amin. Oke, pertama, melepaskan ikatan. Kira-kira udah belum sih kita melepaskan ikatan-ikatan dari kesenangan kita? Lukas 18 ayat 29 sampai 30. 29 dulu ya dibaca. Lukas 18 ayat 29. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, isinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya. Kira-kira nyambung enggak? Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya akhirnya artinya memisahkan atau melepaskan dari setiap ikatan kita. Yang paling sulit memang sama kekerabatan, keluarga, kandung, segala macam. Ya, meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya, anak-anaknya, bukan berarti jahat. Kita first thing first. Kayak saya waktu itu dilema. Waktu kami masuk dalam pelayanan, berjalannya waktu, tiba-tiba di rumah kebetulan ada ibadah. Di rumah keluarga. Saya sudah berumah tangga sama Ferdi. Ada ibadah. Terus diundang. Ya kita senang-senang aja namanya ibadah. Tapi masalahnya
Pas diundang itu untuk ibadah di jam waktu komitmen kita melayani Tuhan. Nah ini jadi dilema. Panggilan kita udah jelas. Kita berkomitmen di satu tempat untuk melakukan tugas yang Tuhan beri. Nah sekarang kita harus tanya sama Tuhan, Tuhan, keluarga langsung bicara. Wah ini kan juga ibadah, Tuhan di sini juga ada. Kenapa nggak bisa hadir? Susah kan kita, dilema. Tapi kita mau taat, kita bilang enggak. Bukan berarti kita nggak mau datang, kita mau datang. Tapi kita ada tanggung jawab utama yang dipanggil sama Tuhan. Kita harus melakukan tugas dia dulu. Karena kalau kita melakukan pelayanan di sana, belum tentu Tuhan ada di sana. Kita juga harus tanya Tuhan, boleh nggak di sana? Padahal di sini Tuhan lagi utus, ada tanggung jawab. Terkadang akhirnya kita jadi nyaruh, sama aja lah, udah tinggalin yang ini. Ini lagi ada tugas dari Tuhan. Tugas Tuhan lah yang dulu kita harus kerjakan. Komitmen kita dulu sama Tuhan. Ya ini perkara-perkara simpel sebenarnya. Gimana caranya kita menjalankan, gimana caranya untuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Kita bukan berarti tidak mengasihi orang tua, tidak mengasihi keluarga, bukan berarti itu. Tapi ada firman Tuhan yang bilang, barang siapa lebih mengasihi ayah ibunya lebih daripada aku, engkau tidak layak. Berarti kalau kita lebih mendahulukan mereka di atas segala-galanya Tuhan, kita tidak layak, padahal itu orang tua loh. Karena di firman Tuhan yang sama juga, kalau kita nggak menghormati orang tua bla bla bla, ada juga umur kita tidak panjang segala macam. Tapi Tuhan punya aturan yang tepat. Tidak mungkin dia bikin salah firman. Pekerjaan Tuhan yang kita harus utamakan, komitmen kita. Ketika kita komitmen sama aja kayak kita di perusahaan tanda tangan kontrak, ya Tuhan aku bersedia. Ketika kita tanda tangan kontrak, surga terlibat. Dan kita di situ mulai dikasih tugas sama Tuhan. Ketika kita dikasih tugas sama Tuhan, kita mangkir, salah sendiri. Ya, berapa kali ada satu orang lagi sharing sama kita, dia sudah punya tempat pelayanan. Tiba-tiba ya kalau di hari-hari biasa ikutlah di pelayanan tempat lain. Tiba-tiba diajak berperang. Wah main nengking-nengking segala macam. Sebenarnya kalau Tuhan izinin gak salah juga. Tapi pertanyaannya kan, ini dia diutusnya di mana? Nah di rumahnya sendiri aja dia gak berperang, dia berperangnya keluar. Akhirnya apa? Ketika ketembak bermasalah, ngalamin ini, ngalamin itu. Tiba-tiba, kenapa ya? Saya kemarin melayani Tuhan, melayani di mana? Di sini. Sementara di pelayanan di tempat dia ditempatkan saja, dia nggak setia, nggak pernah nongol. Abis itu dia sibuk melayani tempat lain. Makanya kita juga bilang hati-hati dengan komitmen ketika kita udah keluarin kata. Satu kali itu untuk seumur hidup. Ya, makanya kita kayak di Iktus Ministry. Satu kali untuk seumur hidup ketika Tuhan bilang tinggali pekerjaan melayani aku full time. Bener loh, naluri masih jalan. Bukan berarti kita nggak istilahnya gini loh, kalau untuk dunia kitanya masih bisa, naluri kita. Masa lalu kita dulu bukan kita berarti tidak berpendidikan, kita punya semua. Posisi kita juga lagi enak, semuanya bisa kita mau bikin. Tapi ketika Tuhan bilang tinggali pekerjaanmu, layani aku full time, kira-kira masuk akal nggak? Keluarga langsung bilang begini, ini gimana sih di sekolahin sarjana semua? Ya, pendidikan bagus-bagus, bisa cari kerja. Bahkan kalau mau dibilang kita produktif, bukan berarti kita nggak bisa bikin apa-apa. Kalau kita lagi nyaut-nyautin orang, kalau kita lagi konseling gitu, bukan berarti kita nggak ngalamin masuk di situ. Tapi kita ada janji kontrak sama Tuhan, bahwa kita tidak main-main ketika kita bilang, ya Tuhan aku ikut Tuhan. Akhirnya apa? Iktus Ministry dari mulai Januari sampai Desember, orang semua libur, kan pemerintah ada ya tanggal merah. Kita kalau jatuh di tanggal Iktus Ministry nggak ada libur, sama sekali, 1 tahun full. Tuhan cuma ngizinin ketika kita Natalan, kesini Tuhan cuma izinin sampai Januari. Tapi kalau mau dibilang libur juga nggak bisa, kita cuma tulis di kertas liburan, tapi kalau orang daerah atau dari mana lagi butuh pelayanan, tidak mungkin kita tidak layani, sorry lagi off. Tuhan nggak pernah off. Amin.
Ya, mulai dari perkara kecil, ambil komitmen sama Tuhan. Kalau engkau sampai hari ini nggak pernah komitmen sama Tuhan, engkau nggak jelas larinya kemana. Kalau kita mau mengenal Tuhan, mulailah dahulukan Dia. Amin. Terus lanjutin ayat berikutnya. Lukas 18 ayat 30. Akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Menerima hidup yang kekal ketika kita lepasin semua ikatan kita dahulukan kerajaan Tuhan. Tuhan itu nggak berhitungan loh sebenarnya. Dia itu baik. Dia cuma mau ajar kita aja untuk serahin diri kamu total sama aku supaya aku bisa berkarya, dan siapapun yang engkau kasihi lebih daripada ayah, ibu, anak, saudara, siapapun, kita akan menangkan mereka. Tapi kita masuk dalam pembentukan Tuhan dulu. Makanya Tuhan bilang lepasin semua, lepasin ikatan-ikatanmu. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa berkarya lebih. Kalau kita masih bergantung sama orang tua, kita masih mendahulukan manusia daripada Tuhan, kita nggak jelas jalannya juga. Kita mau tolong mereka, tapi kita juga kerjasama juga sama mereka punya kehidupan yang masih juga ada yang masih morat-marit, yang masih belum bertobat. Kita bilang ya akan kasih ada dasarnya juga loh. Kasih bukan sembarangan. Kasih Tuhan itu sangat sempurna, tapi kasih yang Tuhan kasih itu adalah didikan. Ya, bukan murahan, bukan cuman kasih, oh kita harus kasih. Pertanyaan saya, apakah orang di luar dari Kristus tidak ada kasih? Ada. Lihat setiap bencana, berulang-ulang saya kalau setiap berdiri di mimbar mungkin sering saya singgung. Setiap ada bencana, ada satu kepercayaan, dia pasti nyampe duluan di sana. Dan luar biasa mereka bikinnya luar biasa loh. Dana-dana mereka semua di tempat setiap bencana mereka pasti nomor 1. Gereja ya tertinggal juga sih. Karena berhitungan, kalau mereka nggak berhitungan, brek langsung bisa kerja. Tapi pertanyaannya apakah mereka selamat? Ya, banyak orang bilang bisa aja mereka selamat. Tapi gimana firman Tuhan bilang? Jalan keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Tanpa lewat Yesus tidak ada keselamatan. Yang tugas kita harusnya gimana caranya kita berdoa supaya mereka selamat. Mereka udah punya hati. Tapi untuk masuk satu dimensi lagi di balik kematian, mereka harus mengerjakan sesuatu yaitu percaya sama Yesus. Itu modal dulu. Percaya sama Yesus. Banyak orang kalau lagi konseling nanya gini, boleh nggak ya saya lagi melayani orang non-Kristen misalnya, bukan orang percaya. Bagaimana ya? Kita bilang bisa kita layani asal dalam nama Yesus. Kita nggak bisa manipulasi Tuhan juga. Kita mau pakai dia punya fasilitas, tapi ajar dia juga untuk percaya yang menyembuhkan itu atau yang menjamah itu dalam nama Yesus. Yesuslah yang berkuasa, bukan kita. Jadi kita mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus perkenalkan Yesus. Ya, tapi ketika kita memperkenalkan, kitanya juga dong. Jangan sampai kitanya jadi sandungan. Kita perkenalkan Yesus, tapi dia lihat di keseharian kita juga sandungan banget. Nggak mungkin. Oke, ya. Matius 19 ayat 21 sampai 22. Ini salah satu juga, ini cuman simpel-simpel aja saya kasih contoh ya. Pertama, memutuskan dari kekerabatan, kita harus mendahulukan Tuhan. Karena ini paling sulit dalam pelayanan ketika keluarga udah menentukan gini, waduh Tuhan kita bisa singkirin, entar dulu deh keluarga dulu. Gak bisa, keluarga juga butuh pertolongan. Kalau kita rindu benar-benar keluarga kita mau diselamatkan, mulailah dari kita lepaskan semua ikatan itu. Amin. Ya kita baca. Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Nah, kira-kira kalau kita bilang mau ikut Yesus, kita berani nggak seperti kayak begini nih kita melakukan? Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya, ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan. Jadi jangan bilang kalau ikut Tuhan tidak ada penderitaan. Di dalam Yesus penderitaannya apa? Mati daging. Ya, mau nggak kita matiin daging kita kalau mau ikut Yesus? Ini Tuhan bilang sendiri sama murid-muridnya, menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua. Kita akan dikucilkan, terkadang kita juga
menghadapkan orang-orang yang punya pemikiran seperti ahli-ahli Taurat. Wah, mereka tahu begini, tahu begitu, akhirnya kita terintimidasi. Kayaknya sulit banget gitu masuk surga. Tapi sebenarnya simple, asal kita intim aja sama dia. Kita belum masuk di situ, tapi saya bilang sama Pak Ferdi, mungkin saya cuman setengah jam kali ya, 1 jam, tapi ini lihat jamnya, ya udah kita jalan terus. Terus lanjut. Matius 16 ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tak akan menimpa engkau. Nah, manusia mau ngatur Tuhan lagi, seolah-olah dia lebih tahu dari Tuhan. Ya, kira-kira yang dikatakan ini dari Tuhan atau dari roh jahat? Hah? Tapi kelihatannya baik ya. Dia bilang, waduh Tuhan jangan ngalamin kayak gitu. Kalau Tuhan nggak naik kayu salib, hari ini kita nggak berdiri di sini. Kita nggak mungkin bisa masuk surga. Tapi Petrus dia pikir dia lebih tahu dari Tuhan. Dia nggak tahu rencana ke depan Tuhan tuh lebih tahu daripada kita. Ya, makanya kita jangan coba-coba untuk ngatur Tuhan ya. Tuhan, sayanya mau begini Tuhan. Tuhan tolong ngerti ya. Tuhan, saya mau pelayanan ke sini dulu ya Tuhan. Kayaknya sibuk gitu pelayanan sini, pelayanan sana. Yang utama aja komitmen nggak ada. Mau nabur di mana coba? Bagaimana caranya Tuhan mau memberi pertumbuhan kalau kita nggak ada komitmen? Oke, kalau kita mau mulai kenal Tuhan dari perkara kecil dulu. Oke, kita lanjutkan. Ikatan harga diri, nama baik, kepahitan, dan semua ikatan yang dapat menghalangi kita untuk dekat sama Tuhan, itu semua harus singkir dari kita. Kalau kita, ini saya lompat-lompat karena saya lihat jam, jadi saya udah mulai ngacak di sini, tapi nggak apa-apa, Pak Ferdi mulai ketawa. Ya, tapi intinya satu, kalau kita mengenal Tuhan, lepasin dulu ikatan. Kalau selama kita masih ada ikatan yang menyakiti hati Tuhan, tidak mungkin kita bisa mulai punya komitmen sama Tuhan. Ya, orang yang berkomitmen adalah orang yang sungguh-sungguh benar-benar siap mau dibentuk sama Tuhan. Intinya di sana. Tapi orang yang belum bisa komitmen, artinya dia belum tahu jalannya kemana. Tapi tiap hari angan-angannya sih masuk surga. Ya paling nanti kita tutup mata baru kita bisa hitung-hitungan ya, ngelihat ya. Tuhan yang menghitung bukan kita yang menghitung. Ya, amin. Oke, kita harus bangun keintiman sama Tuhan. Coba kita buka di Ibrani 5 ayat 7. Ari. Oke, Ibrani 5 ayat 7. Ibrani 5 ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap, tangis, dan keluhan. Saya maksudnya tadi Ibrani 5 ayat 7 maksudnya mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, itu di mana? Tolong cari. Roma, oke. Tolong dicari. Ini nih, suka kayak begini nih, giliran udah bikin kan saya terbatas, makanya saya bilang ya, sesederhana mungkin saya bisa menyampaikan, tapi terkadang juga firman aja masih salah-salah. Yang penting bisa nyampe. Oke, dibaca Roma 12 ayat 1, silakan dibaca. Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, kita nih lagi ibadah, betul nggak? Udah mempersembahkan benar, udah benar nggak kita mempersembahkan hidup kita yang berkenan dan yang kudus di hadapan Tuhan? Ya, ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan, setiap firman udah kita telan nih, semuanya kita udah lewatin, kita udah baca semuanya. Tapi pertanyaannya, udah gak sih kita lakuin? Sepertinya kayak gampang banget bacanya, tapi prakteknya udah belum? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus Allah, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Sudah kudus, sudah berkenan belum? Semua perbuatan kita. Banyak orang bilang kita kan masih hidup di dunia, gak bisa begitu. Tapi gimana firman Tuhan bilang, kejarlah kekudusan. Ini kan bertentangan terus ya.
Kita bilang, oh kita hidup di dunia, nggak bisa. Tapi Tuhan bilang, kejarlah kekudusan. Makanya ada pertandingan. Orang yang tidak pernah bertanding dalam iman, dia tidak akan sampai pada tujuan yang benar. Pertandingannya harus benar. Ya, pertandingannya harus benar. Gimana caranya? Arahannya cuma firman Tuhan, supaya kita bisa menyelesaikan pertandingan dengan benar. Agak bunyi. Oke. Terus lanjutkan ayat berikutnya. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia Stop, ini. jangan menjadi serupa dengan dunia. Apakah kita sudah tidak serupa dengan dunia? Atau kita masih menikmati dunia? Ya, nggak mudah loh, nggak mudah, ini kayaknya gampang banget kita bacanya. Tapi Tuhan bilang jangan serupa dengan dunia. Dunia itu punya kuasa kegelapan, punya setan, punya iblis. Tapi kita masih serupa. Bagaimana wajah Allah di dalam hidup kita? Sudah bangun belum kayak khotbah saya yang sebelumnya? Rumah Allah sudah terbangun belum? Materialnya sudah benar belum di dalam kita untuk membangun satu kerajaan Allah di dalam hidup kita? Karena kita adalah gereja ini loh. Gereja itu harus bangun di dalam hidup kita. Ya, ini gedung ini nggak ada apa-apanya. Gerejanya ini kita. Satu hari kalau kita dipanggil, kita harus bertanggung jawab atas gereja yang kita bangun. Gereja-gereja Tuhan. Lanjut. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, ya, kita harus belajar mengenal Dia, mengenal isi hati Tuhan, supaya kita bisa nyampe ke tujuan. Kalau kita bilang kita murid, artinya kita mau dimuridkan sama Tuhan, bukan sama manusia. Terkadang simple loh pelayanan sebenarnya, kadang orang muluk-muluk ya, waduh gue mau pelayanannya kayak begini, gue mau kayak begitu. Satu pelayanan aja dia gak bisa ngelakuin, satu aja susah loh, kita mau melakuin satu aja. Satu karunia yang Tuhan beri aja susah banget. Tapi kita udah mau banyak banget yang kita mau. Tuhan kasih saya tambah-tambahkan. Satu aja kata Tuhan, kamu gak bertanggung jawab. Kamu mau yang banyak. Tuhan bilang semakin kamu banyak tahu, tanggung jawabnya lebih besar loh. Jangan pikir kalau kita minta sama Tuhan tambah-tambahkan, betul nggak kita? Satu aja yang satu ini, setia dulu nggak? Kalau nggak setia dalam waktu-waktu memberi yang terbaik buat Tuhan, jangan minta yang lain-lain dulu. Satu tapi pasti, lebih baik kita pasti masuk surga karena satu daripada kita minta tambah-tambahkan karunia. Karunia juga tidak menyelamatkan, tapi intimnya kita sama Tuhan sampai kita melakukan firman, itu yang menyelamatkan kita, merubah kita. Karunia itu penunjang dalam pelayanan, supaya orang percaya semua manifestasi Roh Kudus kita bisa tahu Tuhan menyampaikan. Itu melalui karunia, tapi karunia tidak menyelamatkan, hubungan kita sama Tuhan yang menyelamatkan. Reaksi kita menanggapi firman kebenaran itu dan melakukan itu baru bisa merubah kita. Jangan pikir kalau banyak karunia, oh gue udah dipercayain, bahasa roh gue 7. Ya, bahasa Korea, bahasa apa segala macam. Gue bisa nari, gue bisa nyanyi, gue bisa semua. Itu namanya orang ambisi dalam pelayanan. Hati-hati, dalam pelayanan itu kalau seseorang ambisi, ya akhirnya apa? Bukan Tuhan di permulaan jadi sandungan, iya. Ya, simple aja, ikut Tuhan tuh simple, kenal Dia. Banyak hal kita sampai terkadang juga sedih ya kalau kita lihat hamba-hamba Tuhan tembak sana, tembak sini. Udahlah, nggak usah kusut-kusut, ngorek-ngorek gereja orang lain. Kita dulu aja. Kalau kita udah ngeliat kayak gitu, bisa nggak kita juga jadi pendoa bagi mereka? Karena Tuhan juga titip loh, kawal kota, kawal bangsa. Itu termasuk gereja-gereja. Jadi kalau ada gereja yang bermasalah, jangan kita ikutan juga ngomong-ngomong, gerejanya begini gitu, pengajarannya udah parah. Simple aja, kita ngelakuin yang simple-simple, yang kita lihat, kita doakan. Yang kita lihat, kita lakukan. Yang mudah-mudah aja dulu. Gak usah yang kusut-kusut. Akhirnya mesti pakai begini begitu, akhirnya serang mimbar satu sama lain. Harusnya kita gereja-gereja bergandengan tangan.
Gimana caranya, goalnya kita membawa jiwa ke hadapan Tuhan supaya mereka juga bisa diselamatkan. Amin. Oke, jadi kita nggak bisa sembarangan ya untuk merespon Tuhan, mau ikut Tuhan itu. Tuhan tuh punya aturan. Aturannya itu mutlak. Wajib kita melayani Dia. Amin. Makanya kita di sini dikasih bekal sama Tuhan begitu banyak, nubuatan yang dari Rizka selalu ketik. Jangan cuman lewat aja ya, saking kebanyakan, tapi kita lebih buka yang lain daripada pesan-pesan Tuhan itu kayaknya basi. Sampai Pak Ferdi pernah bilang begini, kira-kira nanggap nggak ya jemaat dengan pesan-pesan itu? Jangan sampai itu seperti kayak baca cerita doang, cuman baca cerita. Tapi sebenarnya Tuhan mau kita mengulang-ulang, dengerin isi hati Dia. Coba deh, simak deh, kalau lagi nubuatan atau apa, hormatin. Kalau lagi nyembah ya nyembah. Kita wajib datang sini menyembah Dia, jangan sibuk dengan yang lain. Ya, jangan sibuk dengan yang lain, nyembah aja. Ketika ada firman, dengar benar-benar, respon. Ketika ada nubuatan, itu buat kita loh, nubuatannya baik banget dia ngomong untuk kita. Dia ngajak kita berubah, terkadang dia tegur kita yang keras, terkadang dia ungkapin isi hatinya. Kadang-kadang saya mau nangis kalau dengar kayak begitu. Dia ungkapin di tengah-tengah dia ketegasan dia, tapi dia juga membalut perasaan kita dengan kasihnya. Dia menjanjikan, dia bilang, aku mau, bukan Tuhan menutup jalan buat kita. Tapi sebenarnya kita sendiri yang menutup jalan-jalan itu. Dia mau memperkenalkan diri. Ya, makanya saya bilang kenalin Tuhan dengan sederhana. Apa yang ada di sini, ambil. Kalau kita lagi ada beban, kalau lagi ada beban, saya buka lagi tuh nubuatan. Ketika saya baca, aduh Tuhan baik banget ya. Terima kasih Tuhan. Kita dapat kekuatan 1 minggu loh. 1 minggu. Mungkin kalau Jumat kita ketemu, sama lagi kayak gitu. Suaranya kayak cempreng ya, sorry. Ya, nah kayak gini aja, oke. Udah gitu aja. Jadi kita harus setia sama Tuhan ya. Oke. Semua orang yang telah ditebus dan mengaku percaya pada Tuhan wajib melayani Tuhan. Coba lihat di Yohanes 21 ayat 15. Yohanes 21 ayat 15. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Iya, sebenarnya ini ke bawahnya Tuhan tanya sama murid-murid yang lainnya. Ujungnya cuma satu, Tuhan bilang, kalau kita mengasihi Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku. Sudah belum kita jadi berkat bagi banyak orang? Sudah belum kita terbeban sama jiwa-jiwa yang terhilang? Jadi hidup kita ini loh, goal kita kan keselamatan. Kita harus intim dulu sama Tuhan. Ya, kalau kita bilang kita intim, udah pasti kita mau melayani Tuhan. Kalau kita nggak intim, pasti kita cuma sekedar. Tuhan sampingan, kebutuhan kita lebih duluan. Tapi kalau Tuhan dulu goalnya, kita harus dulu ngutamain Tuhan. Nah kemudian hidup kita ini seperti salib. Kita kalau mau mengasihi Tuhan tanpa mengasihi sesama, bohong. Itu bukan salib, itu batang berdiri tinggi. Kalau salah satu kepercayaan yang menyebut nama Yesus yang sama, tapi dia bisa menyesatkan, salibnya cuma satu. Ya, dia nggak peduli sama sesama, yang penting Tuhan. Oke. Tapi kita percaya bahwa Tuhan ajar hidup kita ini vertikal horizontal. Ke Tuhan, kalau kita mau ke Tuhan, beres dulu sama sesama. Oke, nggak bisa kita mau bilang kita mengasihi Tuhan tapi kita nggak mengasihi sesama. Itu bukan kasih yang dari Tuhan. Makanya kalau kita mau kenal Tuhan, kita harus melakukan juga. Kalau kita bilang kita mau ngasihin Tuhan, kita tetap harus mengasihi sesama. Makanya ada firman bilang begini kan, bagaimana kamu bisa bilang kamu mengasihi aku yang tidak terlihat, sementara yang terlihat saja kamu nggak peduli. Kalau kita udah dingin sama sesama kita, wah itu tanda-tanda. Percuma kita nggak punya kasih dari Tuhan. Oke. Jika kita berkata kita mengasihi Tuhan, kita harus membawa orang-orang yang terhilang untuk mengenal Tuhan. 1 Korintus 16 ayat 22. 1 Korintus 16 ayat 22.
Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Nah, lebih serem lagi ya. Siapa nggak ngasihin Tuhan, terkutuklah dia. Bilang, oh saya udah dilepasin dari kutuk. Tapi kalau nggak mengasihi Tuhan, ini simple loh. Tetap terkutuk. Ini yang ngomong siapa? Ya, nggak main-main loh. Jadi kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, lakukan dengan benar dong. Jangan sampai kita cuma bilang kita mengasihi Tuhan, tapi cuma dalam mulut aja, tapi nggak ada kasih, terkutuklah kita. Amin. Orang yang tidak mengasihi Tuhan terkutuk karena hidupnya tidak menjadi dupa yang harum bagi Tuhan. Oke, orang yang mengasihi Tuhan pasti melayani Tuhan, pasti. Nah pertanyaan di sini, sudahkah kita semua benar-benar melayani Tuhan? Orang yang mengasihi Tuhan melayani Tuhan. Kewajiban loh, murid Tuhan tadi kan salah satunya dibilang, kita harus memberitakan, kita harus menjangkau jiwa, lakukan bagian kita untuk memberi pesan dari Tuhan untuk supaya banyak orang bisa mengenal Tuhan dengan benar. Amin. Terus kemudian lompat lagi, saya udah nggak tahu di mana. Peduli terhadap sesama. Lihat waktu. Bu Fitri, 2 Timotius 2 ayat 24. Ini cuma contoh-contoh ya, kalau kita mau ikut Tuhan salah satunya juga terhadap sesama juga kita harus beres, oke? 2 Timotius 2 ayat 24. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Stop. Hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Kita mengaku hamba Tuhan di sini, amin? Suka bertengkar enggak? Hah? Serius? Beneran enggak bertengkar? Kalau kita di rumah ya, satu rumah aja deh sekarang gini. Satu rumah aja coba kita lihat. Ada nggak antara kakak adik kita berantem, antara saudara, antara orang tua anak orang tua? Hah? Ya, kalau hamba Tuhan masih suka bertengkar, jangan ngaku dia hamba Tuhan. Amin. Jadi kalau di sini pas lagi mau bertengkar, gue bukan hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan, pasti dia punya kesabaran, dia punya kasih, punya penguasaan diri, buah-buah roh ada di dalam dia. Itu hamba Tuhan. Lanjut. Tetapi harus ramah terhadap semua orang. Nah, udah ramah belum? Hah? Kalau lagi jalan udah ramah belum sama orang lain? Ramah, rajin menjamah. Ya. Ramahnya seperti apa sih? Luas ya. Kalau kita ngomong seharian di sini kita nggak pulang-pulang. Kita harus punya ramah, orang bisa merasakan kasih Kristus ada dalam kita, itu keramahan. Ya, bukan berarti kita ramah, kita baik, nunduk sampai nungging. Tapi pas kita begini, awas lo, ntar gue bales lo. Ramah nggak gitu, ramah itu bisa dirasakan karena ada kasih Kristus. Terus kita lanjutkan. Ia harus cakap, mengajar, sabar. Iya, dia harus cakap, menghajar, sabar. Kayaknya membingungkan semuanya ya. Mengajar, sabar. Satu sisi mengajar, sabar. Jangan pakai emosi kalau didik orang. Kalau orang tua sama anak-anak juga, kalau kita mau ngajar mereka, jangan pakai emosi, entar luka batin. Kalau kita mau ngajar, ingatkan dengan kasih. Apalagi kalau zaman dulu mungkin ya, zaman dulu karena belum ada segala macam, wah didiknya dengan keras segala macam, tapi untuk anak zaman sekarang, kita jadikan mereka sahabat, tapi jangan ikutin kemauan mereka. Anak-anak tetap harus dididik orang tua dengan benar. Ya, kadang-kala orang tua pikir udahlah, papa mama sibuk, anak-anak boleh main sendiri. Masih terikat nggak kasih anak-anak main gadget? Nah, padahal kemarin kan ada kan yang nubuatannya itu kan main-main game itu dari neraka. Berarti kalau orang tua masih ngasih anak-anak main game, orang tua lagi ini, ayo makan neraka enak loh. Siap-siap ya, jangan main-main loh. Roh jahat kerja 24 jam tanpa berhenti. Mereka punya ngatur strategi luar biasa ya. Strategi mereka luar biasa. Kita jangan sampai kita nggak bersatu di sini. Kalau kita nggak bersatu di sini, tidak mungkin kita bisa menang. Makanya kenapa Tuhan ajak kita di sini semua unity. Kita nggak bisa berdiri sendiri, kita saling berpegangan tangan. Kalau Ardi lagi lemah, Michael bantu. Kalau Theo lagi lemah, William bantu. Ya, kita saling membantu, kita saling peduli. Kita saling bergandengan tangan. Oke?
Makanya lihat ya, orang yang nggak bisa kerjasama pasti mental. Kenapa? Karena punya ego. Gue maunya begini, gue maunya begitu, nggak akan bisa masuk. Tuhan selalu ngajarin kita unity. Kita nggak bisa berdiri sendiri. Kita harus kerjasama di sini. Amin. Kita saling mendoakan, ya. Walaupun perkara kecil, kayak misalnya ada yang kesusahan, kita bisa mendoakan sama-sama. Jangan kita cuma doain yang kita mau-mau aja, tapi semua di sini nggak boleh pilih kasih. Amin. Oke. Kalau hamba Tuhan masih ada kepahitan, bertobat. Jangan bilang kita hamba Tuhan kalau masih punya kepahitan ya. Saya kemarin iseng masukin tulisan, saya bilang gini, kepahitan itu seperti borok yang basah dan tidak pernah kering. Kalau dia nggak bisa ngampunin, itu seperti borok yang basah dan ujungnya binasa. Bayangin kalau borok ada di dalam tubuh kita basah dan nggak kering-kering, kuman-kuman pasti masuk, binasa pasti kita. Nah kepahitan itu modelnya kayak begitu. Itu responnya luar biasa loh, sampai dia bilang ya Tuhan, tolong saya Tuhan supaya saya bisa mengampuni. Ya, itu luar biasa loh, tersembunyi halus sekali. Tapi itu mematikan. Hati-hati yang punya kepahitan, hamba-hamba Tuhan. Ngomong di mimbar apalagi paling serem. Saya sudah ngampunin, saya ngampunin. Tapi dia gak mau ketemu sama orangnya. Dia gak mau peduli. Dia gak mau tahu, kira-kira ngampunin gak sih? Orang yang ngampunin ada tindakan. Mau kita ditolak kek, mau kita diapain kek, tetap kita harus hadapin dan jadi pemenang. Rebut dia. Kalau di sini keluarga kita ada yang masih berontak, yang suka nyakitin kita, jangan kita balas. Dia butuh balutan. Luka dia masih lebar. Kita nih sebagai obat yang Tuhan kasih. Ya, kalau kita bisa mengobati diri kita melalui firman, obat itu kita bisa salurkan juga bagi orang-orang yang kepahitan itu untuk bisa sembuh. Jangan kita juga jauhin. Hadapi dan jadi pemenang. Jadi kalau kita dilukai sama orang, jangan menyerah sama orang itu. Terus kasih yang dari Tuhan. Kalau kita di sini masih menghindar, kita nggak mau ketemu, jangan ngaku hamba Tuhan. Oke? Jadi kalau kita mau hidup sehat, kita harus benar-benar tunduk apa yang Tuhan mau supaya kita bisa memenangkan orang. Amin. Udah sampai mana lagi nih? Oke. Yohanes 15 ayat 12. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ya, Tuhan udah mengasihi kita dulu. Kalau kita nggak punya kasih terhadap sesama, jangan bilang kita mengasihi sesama ya. Kalau kita bilang Tuhan, aku mengasihimu Tuhan. Tuhan bilang, bagaimana kamu bisa mengasihi aku kalau kamu nggak mengasihi sesama? Sesama itu kalau saya benci Bu Fitri, sama aja saya benci Tuhan. Kenapa? Bu Fitri gambaran Tuhan. Ya, jadi hati-hati kalau orang di sini masih benci sama sesama, sama aja kita benci sama Tuhan gitu aja. Karena kita adalah gambaran Tuhan. Oke, kita nggak boleh ada perasaan yang seperti itu. Roma 12 ayat 13, ini contoh-contoh semua ya, terhadap Tuhan, terhadap sesama. Ini dalam perbuatan juga, supaya kita bisa tolong, kita unity, kita tolong supaya kita nguatin orang lain. Lanjut. Roma 12 ayat 13. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Ya, memberi tumpangan. Kalau kita tumpangan aja udah pelit di rumah, aduh dia lagi susah nih rumahnya nih, lagi kebocoran. Boleh nggak gue mampir entaran di rumah lo numpang teduh? Terus kita bilang, aduh sorry, kalau dia masuk gue sempit nggak bisa tidur. Padahal ruang tamu masih ada, bisa kita kasih kasur kali-kali ya. Ya, kalau kayak begitu aja kita udah pelit, percuma. Jangan bilang pelayanan, jangan bilang kita mengasihi Tuhan. Bantu dalam kekurangan orang-orang kudus. Berkat yang dipercayakan kepada kita harus salurkan. Jangan pernah merasa uang itu milik kita. Kalau kita dapat berkat, salurkan keluar. Salurkan keluar, gak akan habis-habisnya kok. Saya mengalami sama suami. Kalau kita ada berkat, tiba-tiba Tuhan suruh gerakan ke satu tempat. Kita gak segan-segan untuk keluarin walaupun kita gak tahu besok kita mesti makan apa. Tapi Tuhan gak pernah dia tinggalin kita sampai kurus, buktinya lihat hari ini. Ya, Ferdi gemuk, saya gemuk. Oh, udah kurusan dikit. Ya, jadi jangan pernah kita menahan berkat kalau kita bisa bantu. Jangan pernah kita bilang saya melayani Tuhan tapi pelit sama sesama.
Itu bukan melayani. Oke, Amsal 2 ayat 27. Ini semua berkaitan sama kita ya, terhadap sesama peduli. Oke. Amsal 2 ayat 2. Sehingga Amsal 3 ayat 27. Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Nah, kalau kita mampu melakukannya, ya, bukan kita mau morot loh, morot enggak. Tapi kita dilatih untungnya untuk diri kita sendiri kok. Kalau kita menabur, kita juga menjadi saluran bagi orang lain yang membutuhkan. Yang untung kita yang menerima berkatnya dari Tuhan, bukan siapa-siapa, kita sendiri. Tapi selagi kita bisa, jangan menahan kebaikan dari orang-orang yang berhak menerimanya. Kalau kita lihat di tengah-tengah teman-teman kita susah, berikan. Ya, jangan berhitung-hitung sama Tuhan. Itu berkat semua dari Tuhan. Selama kita masih dipercaya, lakukan. Jangan sampai itu hidup tuh kayak roda. Satu hari kita bisa di bawah, satu hari kita bisa di atas. Tapi ketika kita lagi dipercaya, jadilah berkat. Ya, karena satu hari kalau kita di bawah, kita juga akan mengalami hal yang sama. Bukan berarti kita nuntut ya, kalau gue bikin, nanti satu hari lo tolong gue, itu juga licik. Gak bisa begitu. Tapi kalau kita mau nolong, nolonglah dengan tulus. Amin. Oke. Filipi 2 ayat 4. Ini udah deket loh, udah mau habis. Bu Fitri. Filipi 2 ayat 4, oke. Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya, kepentingan orang lain ini terhadap sesama ya, tadi terhadap Tuhan. Kalau Tuhan mau, kalau kita cuman ke Tuhan, kayak gini loh, kalau kita mau ngasih Tuhan, kita cuma ke Tuhan aja. Oke, kita cuma ke Tuhan aja. Singer, oke. Ya, kalau kita cuman ke Tuhan aja, nggak mungkin bisa kita ngerti perasaan Tuhan, karena Tuhan mati untuk kita, untuk sesama juga, untuk manusia. Jadi kalau kita mau mengasihi Tuhan, kita harus peduli sama sesama. Kalau kita cuma untuk Tuhan aja, kita nggak peduli, pokoknya gue Tuhan aja deh, gue lakuin untuk Tuhan. Tapi kita nggak peduli, itu berarti kita belum mengenal Tuhan. Amin. Ya, dan janganlah tiap-tiap orang hanya mementingkan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kepentingan orang lain seperti apa sih? Ada yang bisa jawab? Kepentingan orang lain seperti apa sih? Kalau dia butuh tumpangan, berikan. Kalau dia butuh pertolongan, ulurkan. Kalau dia butuh keuangan di saat kita lagi ada, berikan. Bukan memberi dari kelebihannya. Kalau kelebihan itu bukan Tuhan, aku kasih yang terbaik. Terbaiknya berapa? 80% buat kita kenyang, 20% buat Tuhan. Terus kita bilang lakukan yang terbaik. Itu kita lagi manipulasi Tuhan. Kalau memberi yang terbaik dalam kondisi apapun, ada tidak ada, jangan pernah ragu untuk menolong. Karena apa? Tuhan tidak berhitungan sama kita. Ya, kita ngalamin kok, kita jajal ngelewatin itu semua. Di saat kita nggak ada, disuruh keluarin, kita keluarin. Tapi tetap kita bisa jalan hidup kok. Ya, bahkan kalau kita bilang sampai tutup mata, Tuhan percayakan satu tempat aja, asal kita bisa berteduh, ngucap syukur, tempat itu jadi tempat mesbah doa untuk kita, untuk bisa bawa jiwa lebih banyak. Amin. Oke, Matius 25 ayat 44 sampai 45. Ini ayat yang terakhir, Bu Fitri. Habis itu kita aminkan. Matius 25 ayat 44. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau. Ya, terus? Matius 25 ayat 45. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini,
kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Ya, jadi kalau kita mau melakukan pekerjaan Tuhan, bukan cuma untuk Tuhan, tapi peduli tetap terhadap sesama. Bagaimana mungkin kita bilang, Tuhan aku mengasihimu Tuhan, tapi di samping kanan kiri kita nggak peduli. Kita nggak peduli sama perasaan orang, pertolongan orang. Ya, kira-kira kayak begitu. Simpel kok sebenarnya ikut Tuhan. Melakukan bagian kita untuk Tuhan, kita mengasihi Dia, tapi kita juga harus melakukan juga untuk sesama, karena ini yang Tuhan titip, jiwa-jiwa untuk dimenangkan. Bagaimana kita bisa memenangkan orang lain kalau kita sendiri juga pelit? Bagaimana kita bilang, Tuhan aku mengasihimu, ayo ikut Tuhan, kita nginjilin dia, tapi giliran keluarin duit, lu ada duit gak? Padahal kita ada, lu keluarin dulu, lu bayarin dulu. Ya, kalau sering-sering minta dibayarin, padahal ada duit, pelit namanya itu. Jadi berkat. Bukan berarti kita boros ya, kita juga dikasih hikmat untuk bertanggung jawab setiap keuangan yang Tuhan kasih. Tapi kasih ke tempat yang tepat, bukan sembarangan. Oh kalau kita makan yang kenyang-kenyang, waduh habis sampai bisa 1 jutaan lebih nggak masalah. Tapi giliran ada orang minta tolong, 100.000 aja pelit banget. Sadis itu namanya. Ya, jangan kita hitung-hitungan buat pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu seperti apa? Orang-orang dititip di sekitar kita, peduli sama mereka, itu pekerjaan Tuhan. Ya, jangan sampai kalau kita lihat terus kita nggak peduli, itu sadis namanya. Oke. Penutup, pertobatan tidak perlu harus banyak teori, tapi butuh mengerti isi hati Tuhan. Kalau kita benar-benar mengerti isi hati Tuhan melalui firman-Nya, kita melakukannya, kita percaya, kita pasti nggak akan salah jalan. Pertandingan kita pasti sampai pada tujuan yang benar. Asal kita harus benar-benar mengenal, bukan mengetahui, hanya tahu tentang Tuhan. Ya, pelayanan jangan ambisi, tapi benar-benar apa aja, mau dibelokin Tuhan ke kanan, ke kiri, ikut aja. Dulu kita ngalamin banyak bentrokan, biasa ditaruh di satu posisi, dirubah, ngamuk-ngamuk, waduh gue diturunin derajat, masa di pelayanan ada turunin derajat? Ya, di mana aja kita mau jadi jongos, kita tiap hari jongos kok. Lakuin aja apa yang Tuhan suruh, lakuin aja dengan sukacita. Apapun yang kita kerjakan buat Tuhan. Amin. Kalau kita sudah bertobat, otomatis kita akan membawa pertobatan bagi banyak orang lain tanpa perkataan. Jadi semuanya kembali ke kita. Kalau kita mau jadi terang, kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, kita harus melayani mulai dari diri kita. Tidak mungkin orang lain bertobat, Tuhan aku berdoa supaya dia bertobat. Nah kita sendiri jadi sandungan. Tapi mulai dari kita, tanpa perkataan, hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tanpa perkataan, orang bisa merasakan kasih Kristus. Engkau bertobat, engkau membawa api pertobatan juga bagi banyak orang. Ya, ketika kita bertobat, Tuhan penuh di dalam kita akan membakar semua kegelapan itu melalui api terang Tuhan yang ada di dalam kita, dan semua kegelapan akan menyingkir. Tuhanlah yang dipermuliakan. Amin. Amin. Tuhan berkati.